أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmat Allah taala kita dapat melaksanakan amal-amal soleh. Dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, melalui hidayahnya Allah taala, kita dapat menempuh jalan yang mudah-mudahan jalan ini membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan di mana tujuan dari perjalanan itu adalah untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian, dengan semakin giatnya kita menuntut ilmu, semakin kita bersemangat, semakin terang pula jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Syarah Masail Jahiliyah, dan kita akan lanjutkan di masalah yang ke-36, halaman 135. Betul? Hah? Masalah 35 belum? Oh, belum. Masalah yang ke-35 ya. Taib. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, taqarrubuhum ilallahi bifi'lil muharram. Taqarrubuhum, mereka bertaqarrub ya, atau mendekatkan diri, ilallahi, kepada Allah Ta'ala, bifi'lil muharrami, dengan melakukan perbuatan yang haram. Al-mas'alatul khamisatu wa thalathuna, masalah yang ke-35. At-ta'abbudu, beribadah, bikashfil aurati, dengan membuka aurat. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 28, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Wa idza fa'alu, jika mereka melakukan fahishatan, perbuatan yang menjijikkan, qalu, mereka katakan, wajadna, kami dapati,
alaiha, di atasnya, abaana, nenek moyang kami. Wallahu, dan Allah, amarona, memerintahkan kami, biha, dengan hal itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah poin ke-35 dari perbuatan orang-orang jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menghapuskan hal itu semua, sehingga tidak terjadi lagi pada umat Muhammad hal-hal yang bersifat jahiliyah seperti itu. Menetapkan sebuah syariat, menetapkan sesuatu yang dikatakan bagian dari agama, padahal tidak ada sama sekali Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW memerintahkan hal yang seperti itu. Inilah orang-orang jahiliyah. Di antaranya ini, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mengatakan ibadah kepada Allah Ta'ala, tapi dengan sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan. Dicontohkan di sini adalah membuka aurat. Ya. Sebagaimana ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang pernah kita bahas di sudah cukup lama ya pembahasan ini, kisah tentang metode beribadahnya orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi melaksanakan ibadah haji ini sejak Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail alaihi salam membangun Ka'bah, dan setelah itulah Allah Ta'ala tetapkan syariat untuk tawaf di sekitar Ka'bah dan melaksanakan haji. Ini secara turun-temurun berlangsung. Ya, secara turun-temurun terus berlanjut. Walaupun kemudian pada berjalannya waktu, ya, berjalannya zaman, metode pelaksanaannya sedikit demi sedikit mulai bergeser. Cara pelaksanaan hajinya sedikit demi sedikit mulai bergeser. Nah, salah satu yang paling nampak bergeser adalah mereka tetapkan tidak boleh siapapun tawaf di sekitaran Ka'bah kecuali dengan kain yang dimiliki oleh orang Mekah, atau kain yang ditenun langsung oleh orang Mekah. Mereka buat aturan seperti itu. Tentu semua orang yang berakal akan tahu ini hanyalah akal-akalan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tetapkan seperti itu. Tapi orang Mekah sepakat, tidak ada yang boleh masuk Mekah untuk melakukan tawaf di Baitullah kecuali dengan kain yang asalnya dari kota Mekah. Sehingga dengan demikian merekalah yang mengendalikan harga, hingga harga kain itu mahal, ya, mahal semau mereka harganya. Tentu ini menyebabkan tidak semua orang bisa membeli. Hanya orang-orang yang memiliki harta saja yang bisa membeli kain itu. Apa jadinya dengan orang-orang yang tidak sanggup membeli kain itu? Maka mereka memasuki kota Mekah, ya, melalui haram, masuk ke area haram tanpa mengenakan apapun, mau laki-laki ataupun perempuan. Begitu dia. Itu aturan mereka. Inilah yang terjadi, ya. Dan memang terjadi benar. Sebagian orang yang tidak sanggup untuk melakukan membeli kain dari orang Mekah ini masuk ke tanah haram tanpa sehelai kain pun. Dan biasanya ini mereka jadinya datangnya malam,
Ya, mereka lakukan malam. Itu laki-laki maupun perempuan. Begitu. Jadi yang mau mengambil kesempatan dengan itu, melihat dan lain sebagainya, oknum-oknumnya ya begitu. Lalu mereka katakan apa? Yang buruknya mereka katakan, ini cara ibadah seperti ini sudah tradisi nenek moyang kami, dan memang beginilah perintah Allah Ta'ala kepada kami. Nah, ini celakanya tuh di situ, ya kan? Kalau ini cuma aturan-aturan manusia, mungkin kita akan hanya mencelanya saja. Kenapa kok bisa seperti ini? Tapi mereka untuk melegalitas itu semua pakai nama agama, pakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintahkan itu. Inilah yang tadi kita baca di surat Al-A'raf ayat 28. Wa idza fa'alu fahishatan, ketika mereka melakukan perbuatan yang keji, yaitu membiarkan orang masuk ke tanah haram, tawaf di sekeliling Ka'bah tanpa busana, mereka katakan apa? Mereka kasih dua dalil. Yang pertama, wajadna 'alaiha aba'ana, kami dapati sudah turun temurun nenek moyang kami perintahkan seperti ini. Ya, ini hujah pertamanya. Hujah kedua, wallahu amarona biha, Allah Ta'ala yang perintahkan kami untuk melakukan perbuatan ini. Masya Allah. Ya, kalau hujah yang pertama bisa saja kita kita adu argumen gitu kan. Tapi hujah yang kedua, mengatasnamakan agama, ini yang nggak benar, ya. Mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk segelintir kepentingan dunia, waduh, Anda akan bermasalah nanti dengan Allah Ta'ala. Mengatasnamakan Allah Ta'ala hanya ingin mengambil keuntungan dunia. Makanya Allah Ta'ala bantah langsung. Lanjutan dari ayat itu adalah, qul, katakanlah wahai Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya, sungguh Allah Ta'ala itu tidak pernah memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang keji seperti itu. Perbuatan yang kotor seperti itu tidak pernah Allah Ta'ala perintahkan hal demikian. Dan tidak ada. Syariat Allah Ta'ala kepada umat manusia adalah syariat yang suci, yang semuanya dikemas untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita sesuatu yang malah menjadikan kita makhluk yang tak bermartabat. Tak mungkin. Semua perintah Allah Ta'ala syarat dengan kebaikan dan hikmah untuk hamba-hamba itu sendiri. Dan semua larangan Allah Ta'ala itu adalah kehancuran kalau dilakukan oleh manusia itu. Itu adalah syariat Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala bantah, qul innallaha la ya'muru bil fahsya, katakan wahai Muhammad, Allah Ta'ala tidak pernah perintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, apakah kalian mengatakan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu kalian tidak ketahui? Tidak ada ilmu kalian di sana. Tidak tahu kalian resiko apa di balik perkataan kalian itu. Apa resiko yang akan kalian dapatkan dari ketetapan yang kalian berlakukan itu? Nah, sesungguhnya kalian itu tidak punya ilmu akan hal itu. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 33 Allah Ta'ala berfirman, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan wahai Muhammad, yang Allah Ta'ala, yang Rabbku haramkan hanyalah perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang zahir maupun yang batin. Yang zahir adalah maksudnya di sini perbuatan keji yang dilakukan manusia secara terang-terangan di hadapan orang. Allah Ta'ala larang kita melakukan hal seperti itu. Wa ma batan, begitu juga perbuatan keji walaupun kita lakukan secara
sembunyi-sembunyi. Tetap Allah Ta'ala larang, tidak boleh. Anda berbuat keji, baik terang-terangan di depan manusia, ataupun Anda orang per orang tanpa dilihat siapapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala larang hal-hal yang seperti itu. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang perlu menjadi pelajaran bagi kita. Itulah model ibadahnya orang-orang jahiliyah dahulu. Padahal jelas-jelas itu perkara yang keji, padahal jelas-jelas itu perkara yang Allah Ta'ala benci, malah mereka balikkan itu menjadi bentuk peribadahan kepada Allah Ta'ala. Apa ini namanya kalau bukan berhujjah atas nama Allah Ta'ala, padahal tidak ada sama sekali Allah Ta'ala perintahkan seperti itu. Ya, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Hati-hati. Hati-hati engkau berbicara atas nama Allah Ta'ala sementara engkau tak tahu ilmunya, tak ada dasarnya. Ini peringatannya luas ya, luas. Hati-hati berbicara tentang agama, hati-hati menetapkan ini halal, ini haram, sementara Anda tak punya ilmu di sana, tidak ada ilmunya di sana. Itu hati-hati. Ini yang akan Allah Ta'ala ancam nanti ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sisi lain Allah Ta'ala perintahkan kita dalam beribadah itu pakai pakaian yang baik. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 31, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, kenakanlah perhiasan-perhiasan kalian di setiap masjid ketika kalian hendak menuju masjid. Maka ayat ini memerintahkan kita untuk malah berhias, menggunakan pakaian terbaik ya, menggunakan parfum yang terbaik, menunjukkan dalam kondisi yang terbaik menuju peribadahan kepada Allah Ta'ala. Ini yang sebenarnya Allah Ta'ala perintahkan, bukan seperti tadi malah tanpa busana, itu buruk kan? Maka yang perintah Allah Ta'ala sebenarnya adalah kita mengenakan pakaian yang baik. Mau kita pergi ke masjid ya, ataupun kita mau tawaf ke Baitullah, pakailah pakaian yang terbaik yang Anda miliki ya. Dan ini relatif ya, relatif bagi siapapun. Kadang berbeda bagi orang yang mungkin punya kelebihan di sisi hartanya, bisa mengenakan pakaian-pakaian yang bisa berkata apa, harganya mahal, kainnya pun bagus segala macam. Tapi mungkin orang-orang yang kekurangan, walaupun itu harganya murah, tapi itulah pakaian terbaik yang dia miliki. Ini yang dikenakan. Itu yang dikenakan. Yang punya harta lebih ya mungkin bisa pakai parfum yang sekali pakai seminggu 2 minggu nggak hilang-hilang ya. Ya namanya mungkin kekurangan, pakai yang harga 10.000 dapat 1 liter pun oke lah, walaupun wanginya cuma sampai pintu masjid aja, lewat pintu hilang lagi dia, pakai lagi ya. Artinya kenakanlah yang terbaik saat kita menuju masjid. Itu dia, jangan dibalik ya. Ini perintahnya bukan khudhu zinatakum inda kulli kondangin, nggak ada pakai perhiasan kalau pergi kondangan, nggak ada begitu ya. Masya Allah, antum cobalah ya, kita biasalah pergi kondangan kan. Ada nggak kira-kira orang pakai pergi kondangan tuh kausan tok gitu kan, apalagi ada cap-cap partai di belakangnya gitu. Nah, apalagi ada pesan-pesan sponsor di belakangnya itu. Ada nggak orang pergi kondangan kayak begitu? Nggak ada kan? Tapi kalau di masjid ada nggak? Sering ya kan? Awak pun jadi nggak khusyuk, coblos wah. Awak lagi sholat depan coblos ya kan? Promah. Kan banyak itu seperti itu. Masya Allah, yang begitu pakai untuk sholat. Tapi kalau kondangan coba sekali-sekali lah. Balik kalau berani pergi kondangan pakai pakaian seperti itu ya kan. Nggak berani kan? Nggak berani.
Kadang pun masih rembesan, baunya tak apa-apa. Seorang yang beriman menerapkan perintah Allah Ta'ala ini, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, kenakan perhiasan kalian, busana terbaik kalian saat mendatangi masjid. Nah, jadi nggak benar seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dengan melakukan perbuatan yang keji, ya. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hubungannya dengan yang terjadi pada zaman kita sekarang, hati-hati ya dalam perkara-perkara yang haram. Kalau Anda tetapkan itu sebagai mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala padahal itu perbuatan haram, waduh, ini sama saja Anda mengulangi perbuatan orang jahiliyah. Contoh misalnya, tidak pernah Rasulullah SAW ajarkan kita untuk tawaf di kuburan, nangis-nangis di kuburan, doa-doa di kuburan. Tidak ada. Tidak pernah Rasulullah SAW katakan untuk melakukan hal seperti itu. Bahkan banyak hadis-hadis lain yang melarang malah. Anda meratap, dilarang. Anda menjadikan kuburan seperti rumah, sebaliknya rumah kayak kuburan. Maksudnya apa? Baca Quran itu di rumah, bukan di kuburan. Kalau baca Quran di kuburan, tandanya kuburan itu udah hampir seperti rumah. Kalau rumah yang nggak dibaca Quran, itu rumah kayak kuburan. Nah gitu, dibalik-balik jadinya, ya kan? Atau jelas-jelas Rasulullah SAW melarang kita menggunakan alat-alat musik, malah alat musik digunakan untuk ibadah katanya. Lebih khusyuk lagi kalau pakai gitar, Ustaz. Lenteng, langsung kita ke nirwana katanya. Iya, nirwananya setan lah itu. Nirwana setan apalagi. Maka tak mungkin Allah Ta'ala diibadahi dengan cara yang Allah Ta'ala benci. Allah Ta'ala larang kita untuk melakukannya. Nah, hati-hati. Ya, menetapkan itu ibadah harus ada perintahnya. Al aslu fil ibadah haram. Hukum asal dari ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Itu dia kaedahnya. Maka melakukan ibadah apapun yang kita landaskan itu adalah untuk meraih pahala, untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, untuk bisa masuk surga, cari dulu perintahnya. Nggak boleh kita lakukan sebelum ada perintahnya dari Allah Ta'ala. Kalau ada perintahnya, ada contohnya dari Rasulullah SAW, silahkan lakukan. Tapi kalau tidak, Anda yakinlah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada amalan itu di masa kami, maka amalan itu tertolak, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan dari ayat ini juga, ya, dari ayat ini juga kita dapat mengambil pelajaran haramnya membuka aurat di depan orang lain. Ya, kalau secara umum, ya secara umum di luaran tidak boleh kita, laki-laki auratnya dari mana? Dari pusat sampai lutut, ya. Itu berlaku untuk lawan jenis atau sesama jenis juga? Ya, sesama jenis itu berlaku, lawan jenis lebih lagi, begitu. Nah, jadi nggak boleh mentang-mentang sama-sama laki-laki buka-bukaan. Kita kan sama-sama, ya kan? Udah nggak apa-apa mandi bareng gitu kan? Buka blejet gitu, wah bahaya, ya bahaya. Masa sih Ustaz sama-sama laki-laki? Yo, lah buktinya sekarang ada kok yang selera sama laki-laki, ya kan? Itu fitnah, nah, itulah fitnah. Artinya itulah hal yang bisa menyesatkan orang, gitu. Terjadinya seperti itu kaum Nabi Lut alaihi salam, dan yang terjadi sekarang banyak orang kan gara-gara seperti itu, sesama laki-laki tidak menjaga aurat. Nah, maka tetap Islam ini
Islam ini adalah agama yang selalu memberikan tindakan preventif, ya, tindakan pencegahan sebelum terjadi keinginan, bahkan bukan hanya terjadi maksiatnya, terjadi keinginan untuk berbuat maksiat itu sudah di-cut dari awal. Makanya jangan sama-sama laki-laki buka aurat. Nah, kalau perempuan, ya, perempuan di mana auratnya? Seluruh anggota tubuhnya kecuali ya telapak tangan dan wajah. Nah, itu perempuan semuanya. Nah, kalau dia di sesama perempuan boleh nggak? Atau kepada mahramnya, ayahnya, abangnya, adiknya, boleh nggak buka aurat? Boleh nggak? Nah, jadi di depan bapaknya pun pakai jilbab besar, pakai kaos kaki gitu. Hah? Sampai mana bolehnya? Hah? Yang dimaksud aurat besar itu apa? Ya. Dalam surat Nur Allah Ta'ala berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah wanita-wanita ini menampakkan, ya, perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang jelas. Artinya apa? Dari ayat ini juga diambil faedah, boleh perempuan itu di hadapan perempuan lain atau di hadapan mahramnya memperlihatkan perhiasan yang melekat di badannya. Di mana saja misalnya melekat perhiasan? Telinga, berarti boleh nampak. Kalung, berarti leher boleh nampak. Gelang, berarti tangan boleh nampak. Kaki, ya kan? Kan ada juga gelang kaki itu. Jangan laki-laki pakai gelang kaki, itu perempuan. Itu perempuan pakai gelang pun itu perempuan. Lah kok sekarang mulai ngetren pula laki-laki pakai gelang, jam tangan oke lah. Gelang itu perempuan. Ya, jadi boleh yang pakai gelang nih kan, yang pakai gelang kan sampai sini. Boleh, silahkan gitu. Kan nggak ke sini gelang kan? Ya, silahkan begitu. Kaki juga pakai gelangnya sampai betis-betisnya. Ya, enggak, berarti sampai arat batas betis boleh dilihat. Nah, gitu. Jadi tempat-tempat area yang tempat perhiasan dilekatkan oleh wanita itu boleh dilihat oleh sesama wanita, ya. Dan boleh juga dilihat oleh mahramnya. Sama suaminya boleh apa enggak? Boleh enggak? Boleh, ya. Lebih dari itu pun boleh, ya kan? Artinya kalau kita ambil kesimpulan bahwasanya boleh perempuan memperlihatkan auratnya kepada sesama perempuan atau kepada mahramnya hanya sebatas leher nih ya, leher nih sampai ke betis. Itu saja yang boleh dilihat. Yang dari leher ke bawah dan sampai ke betis itu ditutup. Ya, itu ditutup. Jangan terlihat. Begitu ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi jangan mentang sama-sama perempuan boleh saling melihat, itu bahaya. Antum harus ajarkan itu ke istri antum, ke adik perempuan atau punya putri, itu jangan saling melihat sesama perempuan. Salah satu bahayanya gimana? Ada perempuan yang bocor kadang diceritakannya sama suaminya. Tahu bang, si Pulana itu bang, bodinya gini, hancur antum kan? Kok cerita body kamu? Kan jadi repot antum kalau jumpa wanita itu kan. Udah kadang diceritain kan, bahaya itu bagi orang yang diceritakan itu, gitu ya. Itu salah satu bahayanya. Antum juga kan nggak mau istri antum diketahui dalemannya sama orang lain. Nah, makanya tidak boleh, sesama perempuan pun tidak boleh untuk saling melihat aurat, apalagi aurat itu tadi yang memang tidak pantas untuk dilihat. Sesama kepada mahram juga begitu ya. Kenapa coba kadang terjadi
perkosaan, ayah memperkosa anak kandung sendiri, atau memperkosa kakek memperkosa cucunya sendiri. Ada loh pelecehan itu kan. Ya mungkin si perempuan ini juga nggak tahu diri, keluar kamar mandi, habis mandi tutup anduk doang, itu sisanya kan masih banyak gitu. Anduk seberapa besar rupanya anduk. Nah itu makanya Islam tidak membenarkan hal itu, agar apa? Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sangat, seorang berzina dengan orang lain saja itu sudah hina, apalagi berzina dengan anaknya sendiri, dengan cucunya sendiri, dengan keponakannya sendiri, jauh lebih hina lagi. Dan begitu, makanya jangan sampai melewati batas ya. Jangan sampai melewati batas, mana yang boleh dilihat dan mana yang tidak boleh dilihat, gitu ya. Nah itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Juga ini kadang terjadi saat perempuan dalam kondisi hamil ya. Lalu periksanya ke spesialis, spesialisnya laki-laki. Wah janganlah, jangan. Selama masih ada bidan perempuan atau dokter spesialis yang perempuan, harus pilih yang itu, ya kan? Aneh malah kadang ada sebagian wanita itu lebih nyaman kalau yang periksa dokter laki-laki. Masya Allah, itu betul-betul fitrahnya udah rusak gitu, fitrahnya udah rusak. Kalau sama perempuan kurang teliti dia. Kurang teliti gimana ya, laki-laki jelas teliti. Masya Allah gitu. Jadi jangan sampai ya, kecuali darurat ya, kecuali kondisi darurat. Katakan misalnya istri antum sudah sesak mau melahirkan ya, sesak mau melahirkan, sementara sudah coba cari sana sini bidan perempuan, tidak ada di daerah itu, atau cari dokter spesialis karena ini mungkin mau bedah gitu kan, tidak dapat juga yang perempuan. Ya sudah, kalau ngambil tempat yang jauh ini keburu bahaya kan, nggak terselamatkan nanti. Ya sudah, kalau darurat seperti itu silahkan, karena itu berhubungan dengan nyawa istri antum. Ya sudah, ya sudah gitu, mau bilang apa lagi, pasrah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jagalah dokter laki-laki ini tidak macam-macam ya, gitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hanya boleh dalam kondisi-kondisi darurat ya. Begitu juga mungkin kalau nggak melahirkan ada sakit-sakit lain lah, sakit-sakit lain yang sifatnya harus periksa tubuh bagian dalam. Kalau masih ada yang perempuan, pilih yang perempuan. Tapi kalau memang nggak ada, ya mau gimana lagi. Sebaliknya juga kita laki-laki, jangan cari dokter perempuan gitu. Mau cabut gigi aja cari dokternya perempuan. Ayo, pernah cabut gigi? Ada yang pernah cabut gigi? Itu deket dokter sama pasiennya berapa senti? Nggak main meter lagi itu, main senti kan? Main senti. Soalnya anak pernah nengok. Soalnya anak pernah nengok kawan sendiri gitu kan, dia nggak tahu karena udah sakit kali giginya, pergi ke puskesmas. Puskesmas untuk apa? Cabut gigi, udah nggak tahan lagi sakit itu. Anak anter kan, cabut gigi. Ternyata dia nggak tahu kan, nunggu di kursi cabut giginya tuh dokternya entah kemana, nunggulah dia. Tiba-tiba datang perempuan tuh, nggak bisa apa-apa lagi dia. Nggak bisa apa-apa lagi. Anak pun ya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Udah dibius kan, mana lagi? Ya sudah, istighfar lah banyak-banyak. Gitu. Gitu juga kita laki-laki, jangan cari dokter yang perempuan. Kalau masih ada dokter laki-laki di Deli Tua ini, banyak ya, insya Allah banyak itu. Pilih yang laki-laki, jangan yang perempuan, ya kan? Ya walaupun buka sikit aja, Ustaz, disuntik gitu kan, buka sikit aja, nggak boleh, sikit-sikit pun bahaya, ya. Jadi pilih yang perempuan, ya. Gitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kecuali antum udah sekarat gitu kan, atau siapa udah sekarat gitu kan, nggak ada, cuma ada dokter perempuan itu, ya sudah, mau apa lagi. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi Allah Ta'ala
tidak pernah memerintahkan kita untuk perbuatan yang keji. Allah Ta'ala perintahkan kita yang baik-baik, ibadah yang baik-baik, makanan yang baik-baik, semua yang baik-baik untuk kita. Yang buruk-buruk itu pasti Allah Ta'ala haramkan. Ya, jadi poin yang kita ambil di masalah ke-35 ini adalah Allah Ta'ala tidak pernah perintahkan kita untuk beribadah dengan cara yang Allah Ta'ala haramkan. Itu dia. Baik, berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Poin yang ke-36. Taqarrubuhum ilallahi bitahrimil halali wa tahlilil harami. Taqarrubuhum, mereka bertaqarrub atau mendekatkan diri ilallahi, kepada Allah, bitahrimil halali, dengan mengharamkan yang halal, wa tahlilil harami, dan menghalalkan yang haram. Al-mas'alatu sadisatu wa thalathuna, masalah yang ke-36. At-ta'abbudu, beribadah, bitahrimil halali, dengan mengharamkan yang halal, kama ta'abbadu, sebagaimana mereka beribadah, bisyirki, dengan perbuatan syirik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini masih berkaitan dengan yang poin ke-35 tadi ya. Ya, cuma di sini akan diberikan penjabaran yang berbeda. Jadi sama tadi yang sebelumnya juga menghalalkan perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Itu masuk juga poinnya di yang ke-35 tadi. Namun di sini adalah kepada bagian-bagian, ada yang perkara-perkara Allah Ta'ala halalkan malah diharamkan. Ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan malah dihalalkan. Contoh misalnya Yahudi. Orang Yahudi menghalalkan riba. Menghalalkan riba. Ya. Mereka katakan riba itu sama seperti jual beli. Ya, maka Allah Ta'ala bantah itu, bahwasanya riba itu tidak seperti jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu apa? Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap akad hutang piutang lalu mendatangkan manfaat, maka itu riba. Itulah riba. Pinjem 1.000, nanti kalau bayar jadi 1.200, 200-nya ini riba. Disyaratkan dari awal. Ya, berbeda dengan disyaratkan dari awal dengan tidak disyaratkan. Contoh misalnya nyutangnya 1.000, langsung dibilang dari awal, tapi nanti pulanginnya 1.200 ya, riba. Beda dengan utang 1.000, nanti bayarnya berapa? Ya 1.000 lah, nggak ada masalah. Pas bayar 1.000 plus gorengan. Kalau ini tidak disyaratkan, tidak masalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pernah Rasulullah SAW berhutang dengan ada satu jenis ekor unta gitu, yang usianya 1 atau 2 tahun. Namun ketika Rasulullah SAW mau bayar utang unta ini, di kandang itu nggak ada yang usia 1 atau 2 tahun, yang ada usia 3 tahun. Kata Rasulullah, bayar dengan yang usia 3 tahun. Nggak apa-apa, tapi itu tidak disyaratkan dari awal. Ya, kalau tentang riba ini antum bisa bahas di banyak asatizah kita seperti Ustadz Erwandi Tarmizi, Ustadz Aminur Bait,
banyak mereka membahas tentang riba ini. Sebaiknya dipelajari, khususnya antum yang berkecimpung di dunia jual beli. Nah, itu hati-hati dengan masalah ini. Ini adalah makanan orang Yahudi. Maka nggak heran bank sekarang itu yang mendirikan memang orang Yahudi. Yang asasnya adalah riba, dikendalikan oleh orang Yahudi. Karena memang kepercayaan mereka riba itu halal. Ya, riba itu halal, kan kayak jual beli juga. Maka hati-hati ya dengan riba-riba terselubung yang mereka sematkan untuk transaksi sekarang. Kalau kita tidak hati-hati, banyak juga yang terkena riba. Ya, itu contohnya. Mereka menghalalkan riba. Orang Nasrani beda lagi. Orang Nasrani mengharamkan yang halal. Ya, jadi rahbaniyah mereka, sebagian dari para ahli ibadah mereka, pendeta-pendeta mereka nggak mau nikah, ya kan? Nggak mau nikah. Padahal itu Allah Ta'ala halalkan, tapi dia mengharamkan untuk dirinya sendiri. Ada yang nggak mau makan daging, ya kan? Nggak mau makan makhluk yang bernyawa, hanya mau makan dari tumbuh-tumbuhan saja. Nah, ini macam-macam. Mereka mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Ini tidak boleh. Tidak boleh seorang muslim menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu kecuali disertai dengan dalilnya. Apa dasarnya dari menghalalkan atau mengharamkan sesuatu? Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan perkara-perkara yang baik dan itu Allah Ta'ala halalkan untuk kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kalau memang jelas-jelas Allah Ta'ala halalkan, jangan coba-coba diharamkan. Masih ingat kita dengan kisah 3 orang yang mendatangi ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bertanya tentang cara ibadahnya Rasulullah SAW. Hari-hari ibadahnya Rasulullah SAW itu seperti apa? Sehingga setelah diceritakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, mereka pun menjadi minder, menjadi merasa sangat kurang ibadahnya dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Jadi mereka betul-betul pingin masuk surga. Mereka betul-betul pingin meraih surga, mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Jadi ketika mereka mendengar ibadah Rasulullah SAW, tahajudnya begini, saumnya begini, sedekahnya begini dan begitu, mereka merasa, waduh, kok kita betul-betul Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga, begitu ibadahnya. Kita nih gimana? Nggak ada jaminan, tapi kok ibadahnya kurang dari itu. Kita harus lebih dari Rasulullah SAW. Sehingga mereka membuat kesimpulan sendiri. Yang satu mengatakan, sungguh setelah ini aku akan terjaga sepanjang malam, nggak mau tidur, mau ibadah semalam. Kalau Rasulullah cuma sepertiga malam, aku 1 malam suntuk. Dari mulai matahari tenggelam sampai terbit, no tidur. Ibadah gitu, bukan ngopi. Ibadah, bukan ngobrol, ya kan? Bukan cerita-cerita dia. Ibadah betul-betul, baca Quran, zikir segala macam. Yang satu lagi nggak mau kalah. Waduh, kalau melek aku nggak sanggup ini, ya kan? Nggak sanggup aku kalau disuruh melek malam. Aku katanya akan puasa setiap hari. Nggak akan pernah ada 1 hari pun berbuka. Artinya nggak ada 1 hari pun akan aku lewati tanpa puasa. Aku mau puasa tiap hari. Lebaran nggak lebaran, aku puasa. Gitu katanya. Karena kalau malam dia nggak sanggup, bisa puasa. Kebetulan payah cari makan. Puasa
aman ya kan? Ngirit. Ngirit. Tapi enggak ya. Kata siapa puasa itu bikin ngirit? Cobalah tanya antum, pengeluaran makanan antum di Ramadan sama di luar Ramadan lebih besar mana? Ramadan ya kan? Heran anak pun heran. Padahal puasa itu. Tapi pengeluaran uang itu lebih gede di Ramadan. Bukan karena infaknya banyak, bukan. Karena pesta makanannya ini tiap hari. Tiap hari, setiap hari ada pesanan, bi gorengan, bi es ini, es itu, makan lauk ini, lauk itu ya kan. Yang hari-hari padahal nggak pernah tuh jajan begitu, nggak pernah hari-hari, nggak rutin lah, nggak rutin. Di Ramadan makin rutin, itu malah masya Allah ya. Makanya heran, bulan Ramadan, tapi bisnis yang paling menjanjikan apa? Kuliner. Itu hebat itu. Di sini kejadiannya itu. Di Saudi nggak ada bisnis kuliner, karena nggak ada orang jajan, semua bagi-bagi, nggak ada. Jadi orang restoran malah merosot pendapatannya kalau bulan Ramadan, karena orang sudah banyak dapat gratisan, nggak dapat lagi jajan-jajan tuh. Di sini di negeri ini, masya Allah, kalau udah masuk Ramadan ganti semua. Yang dulunya bengkel, yang dulunya jualan sendal, yang dulunya ini di stop dulu, ya kan? Kuliner. Jual air, kobok-kobok pakai kasih warna aja udah laku itu. Hebat itu memang. Ya. Nggak tahu ya kenapa ya begitulah, tapi cemana ngilangkannya bisa. Repot juga kan? Repot. Berantem di rumah. Urusannya. Nah, jadi begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi jangan pernah mengharamkan sesuatu yang Allah Ta'ala halalkan ya. Kalau sudah Allah Ta'ala enggak. Nabi SAW sendiri kan juga pernah ditegur saat beliau terjadi pertengkaran antara istrinya gara-gara mengkonsumsi madu, sampai beliau nggak mau lagi lah habisnya minum madu, karena kan dicibir gitu oleh beberapa orang istrinya. Maka Allah Ta'ala tegurkan dalam surat At-Tahrim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang aku halalkan hanya gara-gara cari keredoan istrimu? Nggak boleh. Jadi mau alasan baik itu pun nggak boleh ya. Kita lanjutkan tadi kisah 3 orang tadi. Yang satu lagi sampai lupa saking banyaknya. Yang satu lagi kan malam nggak sanggup melek ya kan, siang nggak sanggup puasa, gemuk mungkin ya kan. Mungkin ya kan, makanya nggak sanggup puasa, nggak sanggup melek. Yang dia sanggup apa? Karena nggak laku mungkin ya, aku nggak akan nikah. Nggak akan nikah karena apa? Ya benar, karena dengan menikah itu akan menyibukkan ibadahku. Ini fakta ya, Anda rasa ini fakta. Menikah ini kalau orang ini nggak kokoh akan bergeser ibadahnya, akan bergeser tuh. Karena sudah buktikan beberapa kali. Ada yang waktu lajang jangan tanya kajian di mana dan malam apa, datang nih itu, ya kan? Mau di sini mencirim, marelan, ya kan? Tembung. Hujan nggak hujan, badai nggak badai, panas nggak panas, tempuh. Lajang, ya kan? Tak peduli. Begitu nikah, syuk, langsung turun rayonnya. Rayonnya langsung mengecil. Wilayah Deli Tua sekeliling aja. Sekitarnya itu pun sikit-sikit aja. Masuk Johor sikit aja. Jangan kesana-sana kali. Johor sikit. Patumbak kalau dekat-dekat sikit boleh, gitu kan. Konon lagi tembung-tembung sana. Udah nggak tahu lagi jadwalnya itu. Ya kan? Itu pun hanya malam-malam tertentu saja. Jangan bayangkan lagi tiap malam. Itu fakta ikhwah, ya kan? Fakta. Jangan-jangan saya jangan-jangan ya. Fakta memang. Baru cerita punya istri. Ya kan? Ya, cuman lagi Ustaz. Dia minta waktu kalau malam, tak jalan-jalan ke rumah mamanya, nengok keluarga sakit, ada yang hajatan, wah ya, macam lah ya kan.
Ya, tapi ya uzurnya iya, uzurnya bisa diterima ya kan. Uzur ya kan. Kalau mau dibuat ada aja. Namanya uzur ya kan. Sudah uzur ya kan. Sudah uzur ya, wajar saja. Begitu memang iya. Belum lagi cerita punya anak, waduh. Kenapa nggak kajian? Anak sakit Ustadz. Kenapa nggak kajian? Istri repot Ustadz, jaga anak. Oh ya, memang ya faktornya uzur. Tapi bukan anak celah itu ya. Ketika antum memang betul-betul, kita memang betul-betul ingin menjadi ayah atau suami yang profesional ya, benar-benar totalitas ya. Kadang ada beberapa hal yang harus kita korbankan. Memang seperti itu. Mau bilang apa? Itu nggak celah. Selama antum nggak betul-betul lenyap dari muka bumi ya, hilang dari dunia persilatan. Hilang, nggak pernah ngisi absen lagi, nggak pernah ngisi absen lagi. Kemana nih kawan juga nggak ada yang punya kabar. Si fulan kemana? Nggak tahu, anda nggak pernah jumpa lagi ya kan. Masih ngaji nggak dia? Kayaknya sih masih gitu kan. Di mana ngajinya? Oh. Online sambil gendong anak, ada yang gitu. Wallahualam begitu. Asal jangan begitu ya. Artinya kan seperti yang Rasulullah SAW katakan, bahwasanya setiap amal itu ada masa semangatnya, ya kan? Ada masa semangatnya, tapi ada juga masa futurnya. Ketika kita futur, jangan sama sekali dihilangkan semua amal ini. Kalau antum lagi udah nggak sempat apa-apa lagi ya, cari taklim yang betul-betul antum bisa. Jangan betul-betul sepekan blong tanpa kajian sama sekali. Wah gawat. Pertemanan kita, lingkungan kita bisa berubah-berubah itu. Iman pun bisa langsung anjlok gitu. Ya kajian ini walaupun ngantuk-ngantuk, tapi itu ngecas iman gitu. Itu ngecas iman. Jumpa kawan ini diingatkan ya kan, ditawa, disapa segala macam, itu ngecas iman. Walaupun cuma sejam aja ya oke lah gitu. Walaupun cuma berapa durasi baterai imannya ini, tapi itu ngecas iman. Ya, semakin sering casannya ya semakin bagus baterai imannya ini. Ya gitu. Jadi kalaupun antum udah nggak sanggup lagi untuk setiap malam, ya cari yang memungkinkan. Jangan terus nggak ngaji sama sekali. Itu bahaya nanti ya, dikhawatirkan. Ya, gerombolan kambing yang jauh dari komplotannya ini lebih mudah diserang oleh serigala. Itu dia. Jadi begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahiman. Jadi menikah itu memang mengganggu. Makanya salah seorang sahabat tadi itu berkeinginan, saya tidak akan nikah sampai mati. Agar apa? Bisa tetap fokus ibadahnya, nuntut ilmunya, tahajudnya, puasanya, bisa. Apa yang terjadi? Kita lihat tadi, niatnya bagus. Ingin mengejar ketertinggalan ibadah Rasulullah SAW. Ingin kejar surga, dan ibadah yang mereka lakukan juga masyru', ya kan? Qiyamul lail masyru', disyariatkan, saum disyariatkan, ya kan? Meniatkan tidak menikah juga nggak apa-apa, ya kan? Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Begitu tiga orang ini keluar, Rasulullah pulang, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hal itu. Nggak lama Rasulullah langsung balik lagi ke mimbar buat pengumuman. Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Apa maksud dari beberapa orang ini yang mengatakan begini dan begitu? Beliau ceritakan. Berniat begini. Apa kata beliau? Sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling top ibadahnya dibanding kalian. Saya ini yang paling top. Tapi saya beribadah malam, ada juga waktu tidurnya. Saya juga berpuasa, tapi ada hari-hari di mana saya berbuka. Saya juga menikahi wanita, bahkan beberapa orang wanita. Nah itu jadi nggak boleh beribadah ini walaupun dengan niat peribadahan lalu merubah hukum Allah Ta'ala yang awalnya halal menjadi haram, atau yang awalnya haram menjadi halal. Itulah yang namanya berlebihan dalam ayat di surat Al-Maidah ayat 87 tadi. Wala ta'tadu, janganlah kalian berlebihan. Berlebihan itu apa? Melampaui batasnya adalah Allah Ta'ala sudah letakkan garisnya. Ini yang halal, ini yang haram. Yang halal ambil, yang haram tinggalkan. Sudah.
Terus gimana Ustaz, itu ada yang nggak mau lagi makan daging kambing, nggak mau lagi makan nasi, nggak mau lagi apa lagi, daun ubi, haram sama dia Ustaz, gitu kan. Itu boleh nggak gitu? Ya, itu beda alasannya ya. Itu berbeda. Karena dia takut, ya kan? Takut Ustaz, kalau anak makan ini besok kaku badan, nggak bisa apa-apa lagi kan gitu. Ya, kalau anak konsumsi ini besok tegang leher, nggak bisa tinggal-tinggal lagi kan gitu. Itu beda ya. Ini kasusnya dia tidak mengharamkan, tapi dia mengkhawatirkan kesehatannya. Ya boleh beralih itu kan dengan yang lain. Tapi jangan haramkan juga orang. Karena aku nggak bisa makan daging, kau nggak boleh juga makan daging. Bahaya tuh. Sekeluarga gara-gara bapaknya nggak bisa makan daging, setahun penuh nggak pernah masak daging gitu kan. Kesian tuh, istri anaknya juga pengen makan daging kan, walaupun sekali-sekali. Gara-gara ayahnya ini dan itu nggak pernah makan kerang gitu kan. Bapaknya nggak suka kerang, lalu anak-anaknya semua nggak boleh makan kerang dan lain sebagainya. Ini nggak boleh ya. Masalah selera nggak selera, ya kan? Mau tidak mau, ada nggak adanya duit, itu lain cerita. Itu lain cerita gitu kan. Anak nggak mau makan unta Ustaz. Kenapa? Nggak cukup duit anak memang. Oh itu lain cerita. Lain cerita. Mahal soalnya. Satu porsi aja 200.000. Ngapain kan? Ini beli nasi bungkus sudah bisa untuk kami satu pabrik Ustaz gitu. Jadi lain cerita ya. Tapi jangan pernah mengharamkan yang Allah Ta'ala halalkan ya. Itu hati-hati. Itu dalam ranah hal-hal yang Allah Ta'ala bolehkan. Jadi gimana tuh Ustaz? Istri Anda mengharamkan poligami Ustaz? Ya, pakai dalil tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma tadi baru kami bahas. Jangan coba-coba mengharamkan yang Allah Ta'ala halalkan. Bisa? Bisa, lo bener. Lo bisa ya kan? Bisa. Jadi adik jangan coba haramkan abang untuk berpoligami. Itu syariat Allah Ta'ala. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Coba ikhwan mana yang gak hafal ayat itu? Rata-rata hafal ya. Perintahnya dek 2, 3, 4 ya kan? Kalau nggak sanggup baru 1. Itu yang nggak sanggup, itu yang lemah-lemah tuh 1. Ya kan? Termasuk anak yang nggak sanggup-sanggup, lemah-lemah ya kan, kalah terus 1 dia. Tapi kalau yang perintahnya 2, 3 atau 4 kalau bisa, maksi ya 4 ya, nggak boleh lebih. Itu dek perintahnya, jangan coba ada. Ya benar. Ya bener bang, aku nggak haramkan gitu kan. Jangan nanti jadi jawaban sama istrinya ya. Kita nggak kasih clue-nya. Tapi intinya itu, tidak boleh mengharamkan yang Allah Ta'ala halalkan, tak boleh ya. Bilang sama istri nggak boleh. Ya bener, ini harus ditanamkan kepada istri dulu gitu kan. Jangan sampai dia punya keyakinan dan membenci salah satu syariat Allah Ta'ala. Itu bahaya sama dia. Masalah suaminya bisa atau nggak bisa poligami itu lain kedua. Ada ikhwan yang dari tahun berapa sampai tahun berapa pengen poligami, nggak keturutan, izin istri dapat, ya kan, biaya ada gitu kan, tapi akhwat sebiji pun nggak ada yang mau sama dia. Ada, ada yang menggebu-gebu gitu kan, menggebu-gebu doang, tapi nggak ada kemampuan. Nggak jadi juga. Jadi para akhwat mungkin yang mendengarkan kajian ini jangan khawatir, suami anti itu belum tentu hebat. Anti izinkan pun kalau dia dasarnya nggak sanggup, ya nggak sanggup juga gitu. Tah nggak ada duitnya gitu kan, nggak ada duitnya. Mau kawin 2 bang, kawin 1 aja lah, makan Kemis Senin Kemis, rajin kali kita puasa. Konon lagi 2, seminggu abang puasa. Gitu, ya kan? Jangan gitu. Ada juga laki-laki diizinkan, ada yang diizinkan pun dia nggak mau, nggak bisa juga. Ada kok beberapa orang anak dapat kisah nyatanya begitu, udah dapat izin ya kan, ternyata nggak dapat juga, nggak sanggup juga. Ya,
ditantang istrinya malah keok sendiri gitu kan. Ya udah, ya akhwat jangan khawatir ya. Kalau sanggup kan nggak apa-apa juga, kan dia dapat pahala, anti pun bisa dapat pahala dari sisi yang berbeda. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi jangan pernah mengharamkan atau menghalalkan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kecuali sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan tersebut. Baik, itu adalah poin yang ke-36. Apalagi itu tadi ya, seperti yang kita bahas sebelumnya adalah menjadikan peribadahan kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan. Ini tentu tingkatnya lebih tinggi lagi. Ini nggak boleh ya. Seperti yang kita contohkan tadi, mensyariatkan beribadah dengan cara tanpa busana, itu perbuatan yang keji seperti itu tidak boleh ya. Atau mensyariatkan hal-hal yang dia anggap ibadah kayak tadi tawaf di kuburan, ya kan, tidur, baca Quran di kuburan. Nggak pernah Rasulullah SAW ajarkan kita seperti itu. Lalu itu dianggap sebagai ibadah. Ini tentu adalah memutarbalikkan cara peribadahan kepada Allah Ta'ala. Tidak benar ini. Nah, itu yang perlu kita ketahui ya. Jadi jangan memutarbalikkan cara sesuatu ibadah kepada Allah Ta'ala, dan perkara-perkara yang Allah Ta'ala halalkan wajib kita halalkan, dan perkara yang Allah Ta'ala haramkan wajib kita haramkan. Yang halal silahkan diambil dengan catatan jangan berlebihan ya. Makan, silahkan makan yang halal dan benar. Pesan Allah Ta'ala, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebihan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang berlebihan, yang bikin orang diabetes, kolesterol, apalagi macam-macam penyakit muncul itu karena berlebihan ya kan. Makan apa misalnya daging kambing ya kan, iya inti sekali makan nggak tahu diri, bla 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 bla, sarapan itu, makan siang itu, makan malam itu lagi gitu kan. Itu aja diganyangin ya, besok kaku lehernya ya wajar, cari tukang bekam akhirnya kan. Ada yang apa kemarin tuh musim duren, duren tiap hari, tiap malam duren, ini duren lagi, duren, tiap malam kenyang bersama duren, habis itu tegang dia kan. Ya wajar, udah pada tahap berlebihan. Makanya bener, lihat Rasulullah SAW dalam makannya, tak pernah berlebihan. Nggak pernah beliau berlebihan, mentang-mentang dapat yang dia suka gitu kan. Apalah makanan yang kita suka, silahkan konsumsi, jangan berlebihan. Karena tetap ada batasnya. Ya, visi kita pun ada batasnya, rezeki kita pun ada batasnya. Orang-orang yang sekarang tidak bisa lagi makan nasi ya kan, karena menganggap nasi itu berbahaya baginya, berarti sudah habis jatah nasinya, udah dihabisin dari kemarin. Tuh kemarin makan sekali makan 2 piring 3 piring gitu kan, habis jatahnya, ya udah selesai, nggak makan nasi lagi setelah itu. Yang kemarin tiap malam makan berlebihan itu kan, ya bener, habis itu nggak bisa lagi dia makan malam, habis jatahnya gitu, rezekinya habis. Maka makan itu proporsional, sesuai saja kebutuhannya. Sarapan seperti apa, makan siang, makan sore lah ya, jangan malam. Makan itu kalau bisa sebelum maghrib, makan malam lah itu kan. Begitu, sesuai kebutuhan saja, jangan berlebihan. Udahlah antum kerjanya sikit gitu kan, kerjamu apa? Duduk, tengok laporan, dap seharian begitu. Giliran makan banyak, gerak kurang, ya wajar jadi penyakit. Beda dengan bapak-bapak yang kerjanya memang butuh tenaga kan, nguras keringat, nguras otot gitu kan, ya wajar makan pun harus banyak karena pekerjaannya pakai tenaga semua. Nah, ini yang harus bisa kita seimbangkan dalam hidup. Kan Allah Ta'ala firmankan begitu, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Yang bikin penyakit itu karena kita berlebihan. Itu dia. Kalau kita standar-standar aja, insya Allah sehat badan ini. Karena itu perkara yang Allah Ta'ala halalkan. Gak mungkin perkara yang Allah Ta'ala halalkan jadi merusak diri kita. Itu gak mungkin. Gak mungkin. Yang bikin rusak kenapa? Kitanya yang sudah berlebihan mengkonsumsinya. Itu yang bikin jadi penyakit. Nah begitu ya. Gitu. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan?
Silakan. Mana kalau kita dapati imam kita dalam sholat itu kalau kita Baik. Ada pertanyaan ini, bagaimana jika imam yang menjadi pimpinan kita dalam sholat berjamaah adalah seorang dukun, ya tadi bahasanya, dukun, orang pintar, paranormal atau apalah itu namanya, yang dalam bahasa Arab disebut dengan sahir, penyihir atau kahin. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita perlu tahu kriteria imam. Ya, pertama ya, kalau kita memang punya tanggung jawab di satu masjid, ya, punya tanggung jawab di satu masjid untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu harian di situ, maka perhatikan yang jadi imam ini. Karena Rasulullah SAW menggariskan bahwasanya fal ya ummukum aqra'ukum Qur'anan. Yang pertama adalah yang berhak menjadi imam itu adalah yang terbaik dari sisi bacaan Al-Qur'annya, hafalannya. Cari yang terbaik di kampung itu. Nggak perlu lali jauh-jauh sewa orang gitu kan. Ibarat orang sekarang tuh pemain bayaran katanya. Nggak perlu. Dari kampung itu pilih saja siapa yang bacaannya terbaik, tunjuk dia jadi imam. Walaupun mungkin usianya masih muda. Banyak orang tuanya ya orang tua, tapi bacaannya ya ala-ala gitu kan. Namanya orang gigi udah nggak ada, lidah pun udah keluh, bedain lam sama ro itu udah nggak tahu-tahu lagi gitu kan. Ya pilih yang masih muda pun nggak apa-apa, masih kecil saat 10 tahun gitu, nggak masalah. Kalau memang dia layak di situ. Sekampung nggak ada yang beres bacanya Ustaz, cuma anak usia 10 tahun inilah yang bagus bacaannya. Mau bilang apa? Itu yang ada. Ya, ini yang harus dipilih pertama. Aqra'ukum Qur'anan. Ya, kalau ini sama masa adalah yang paling banyak hafalan hadisnya, gitu. Hafalan hadisnya, artinya ilmunya. Mana yang lebih berilmu antara dua orang hafiz Quran ini? Mana yang lebih berilmu di antara keduanya? Oh ini yang bagus dalam pemahaman agamanya, banyak hafalan hadisnya. Silahkan. Nah inilah kriteria yang harus kita cari kalau untuk menjadi imam. Adapun ya, kalau antum sholat di belakang imam yang antum gak ridho dengan imamnya, karena dari satu sisi mungkin bacaannya macam-macam, itu kasusnya. Bacaannya Ustaz kacau amburadul dengan huruf-huruf semua berubah-ubah gitu kan. Kadang ayat pun sangkut-sangkut kemana-mana gitu kan. Dari surat ini, surat ini. Anda pernah di Aceh tuh sholatnya begitu. Imam ini mungkin biar dianggap banyak hafalannya, ayat itu kayak bacain dalil, nyoplek di sini satu ayat, pindah ke surat lain satu ayat, pindah ke sini satu ayat. Yang di belakang yang hafal Qur'annya suntuk nengoknya loh ini kok nyambung ke sini, ini kok nyambung ke sini gitu kan. Mau benerin pun bingung, yang mana mau dibenerin. Masuk ke sini udah salah, masuk ke sini salah. Nah itu gawat itu kan imam begitu. Jadi macam-macam. Atau mungkin rukun sholatnya yang nggak beres ya, atau tumak ninahnya kadang gitu kan yang kurang tepat gitu kan. Atau mungkin memang orangnya yang nggak beres gitu kan, hari-hari nenggain botol, nyekein botol tiap hari, jadi imam dia gitu kan. Hari-hari banting kartu, jadi imam dia gitu kan. Hari-hari jadi apa, bakar menyan jadi imam. Kalau antum nggak ridho dengan imam itu, silah pilih cari yang lain. Nggak bisa ganti imamnya Ustaz itu kan. Berarti antum bergeser cari masjid yang lain. Begitu. Ya, kalau memang tidak nyaman dengan kondisi masjidnya seperti itu, cari alternatif yang lain. Jauh Ustaz, resiko. Suruh siapa cari rumah jauh-jauh dari masjid? Resiko. Ya kan? Dulu saja Abdullah ibn Ummi Maktum ketika bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, aku nih buta. Ya, rumahku jauh di luar Madinah. Antara rumahku dan Madinah itu ada lembah yang kemungkinan ada hewan buas. Untuk sholat yang malam-malam
Nggak ada yang nonton lagi ya. Satu lagi nggak ada yang nonton. Untuk sholat yang malam-malam boleh nggak saya di rumah saja? Kata Rasulullah SAW apa? Kalau dengar nggak suara azan? Dengar, datangi. Nah begitu. Ya resiko. Apalagi sekarang kita punya sepeda motor, ya kan? Atau ada kawan yang bisa diboncengin. Ya sudah. Kan ceritanya demi menjaga sholat fardu kan? Ini demi menjaga sholat fardu agar bisa lebih afdol kita laksanakan. Tidak masalah kalau begitulah resiko yang kita tanggung. Harus cari masjid yang lain yang kita nyaman dengan jamaah di situ. Mau gimana lagi? Kalau memang nggak bisa solusi tadi ya, antum nggak bisa secara kekuasaan, nggak punya, mau ngomong pun nggak terucapkan, malah khawatir dengan kondisi antum. Kalau ngomong langsung ya sudah, ingkari saja di hati, cari alternatif yang lain. Jauh kali Ustaz, ya sabarlah. Cari kontrakan yang dekat masjid kalau begitu, pindah nanti ke tempat yang lebih nyaman. Nah begitu ya, mudah-mudahan bisa jadi solusi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Oh iya, ya, sholatnya sah atau tidak? Wallahu a'lam ya ikhwah. Kalau mengatakan sholatnya sah atau tidak, itu kan orang per orangnya, makmum yang mengikutinya, ya. Kalau memang tidak tahu dan memang untuk membuktikan seorang dukun nggak dukun kan juga harus ada faktanya, gitu kan. Jangan dugaan. Jangan sekedar dugaan, kata si anu, kata si anu, kata si anu. Ya, kadang orang nggak baca apa-apa. Ana juga pernah melihat orang mau ngusuk itu kan. Apa yang dibaca Pak? Surah Al-Fatihah katanya. Oh, surah Al-Fatihah. Tapi bacanya gitu. Surah Al-Fatihah rupanya. Nah, lalu mau kita katakan ini dukun ya. Kalau nggak ditanya kita kan nggak tahu kan. Wus dukun nih kan gitu. Artinya kita nggak bisa menjas kecuali betul-betul pengakuan dari orangnya atau antum pernah saksikan secara langsung dia memang mempraktekkan perbuatan itu. Nah gitu ya, sholat dia nggak sah, makmumnya tidak masalah. Tapi antum yang sudah tahu wajib beralih. Nah begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik. Ya. Oh banyak, udah 9:30 nih. Terakhir. Saya kan pedagang makanan. Kemudian saya menitipkan makanan itu saya di sebuah satu kedai kopi. Kita kan tak tahu awalnya kedai kopi itu kan kita bertanya pagi, tapi ketika kita akan makan dengan yang baru itu kebetulan ramai orangnya dan itu ada perjudian. Nah, bagaimana tempat makanan yang kita letakkan itu apakah kita tidak usah menaruhnya lagi atau bagaimana? Oh, ini pertanyaannya adalah seorang pedagang yang meletakkan dagangannya, nitipkan dagangannya di tempat yang sering dibuat perjudian. Awalnya kan kita tidak meletakkannya pagi itu kan, nah dikasih. Kemudian ketika kita bukan ya, hanya jangan ternyata banyak berjudi di sini. Kadang begini ya ikhwah, kita juga nggak bisa mengeneralkan masalah itu kan. Kadang memang namanya mungkin kedainya kedai tempat judi ya. Kalau namanya udah kayak gitu jauhi ya kan. Ya kan misalnya namanya kasino gitu atau kan apalah gitu kan, nama-nama di tempat-tempat perjudian itu masyhur memang itu adalah tempat judi. Kalau yang seperti itu nggak usah. Ya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan-jangan judinya itu laku laris gara-gara ada jajanan antum di situ gitu kan. Kalau jajanan antum nggak ada, mungkin perjudiannya, orang judinya pun juga agak anyep gitu kan, nggak ada nih. Bubar kita gitu, misalnya begitu kan. Jadi kalau memang itu tempat perjudian mutlak jangan. Tapi kalau itu hanya oknum ya kan, hanya oknum, tempat kedainya ya kedai biasa, cuma kadang ada salah satu customernya yang datang itu dipakai judi ya, kita sekedar ingatkan aja kepada pemilik tokonya, bang kok dibuat tempat judi gitu kan, nanti sayang tempat abang ini jadi nggak berkah bang gitu kan, masa kita kasih makanan sama orang-orang yang berjudi gitu kan. Nah, antum silakan masuk dakwahnya ke si pemilik tokonya, karena memang itu bukan tempat
perjudian. Itu hanya toko biasa, kedai biasa. Tapi hanya ada orang-orang oknum yang menggunakannya untuk berjudi atau bahkan mungkin maksiat. Karena kalau maksiat dimanapun kita nggak bisa dilarang ya. Antum mau jualan di mall gitu kan, mallnya Ustadz pengunjungnya ya gimana, antum siapa rupanya, ya kan, nggak boleh masuk, tutup aurat lu, tutup aurat, bubar mallnya gitu. Jadi kalau memang ya ini beda-beda nanti. Kalau memang itu orang judi ini bisa diusir, bisa berhenti gara-gara antum nggak taruh jualan di situ, buat. Nanti orang tuh bubar, taruh lagi. Tapi kalau ditaruh jajanan antum nggak ditaruh, nggak ngefek, ya kok antum pula aja diterusir, gitu. Nggak ngefek, ini jajanan nggak ngefek. Yang beli ini anak-anak, bocah-bocah gitu datang beli gitu kan. Yang ini nggak pernah nyentuh itu kan. Ya Pak, nggak ada efeknya juga antum mau ambil nggak ambil barang itu gitu. Jadi lihat gitu. Tapi minimal ya kita namanya kan semua ini dai kan. Kita ini semua dai walaupun ilmu kita seberapa yang kita punya, kita semua ini sebenarnya adalah dai. Kuntum khaira ummatin, kalian itu sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ciri-ciri kalian adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Itulah kita semua ini dai, sekapasitas yang bisa kita lakukan gitu. Jadi misalnya kasus seperti itu silahkan dekati saja pemilik tokonya itu kan, Bang, kenapa kok tempatnya nanti nggak berkah Bang gitu kan, sayang abang punya jualan kayak gini seharusnya jadi berkah kan, ini abang jualan-jualan yang halal kok dikotori dengan yang seperti itu. Waduh, nggak bisa saya usir segala. Ya itu lain cerita. Yang penting kita sampaikan dulu pelan-pelan gitu ya, semampu yang bisa kita lakukan. Baik, demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.